Hai Wirasob, saya Tobi dan selamat datang di sesi Q&A Wirate. Nah oke Wirasob, di segmen Q&A kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar planetary mixer dari Wirate. Berapa kapasitas mixer mulai dari tepung kering hingga menjadi adonan yang kalis? Oke, kalau untuk kapasitas sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Kapasitas jenis adonan cake, adonan pasta, adonan kalis, ada adonan kering. Kering itu biasanya kayak buat mixing aja gitu. Nah, kalau untuk yang paling umum itu untuk adonan kalis atau adonan dough gitu, yang sifatnya agak berat. Sebenarnya kalau dari kapasitas dari bowl-nya ini masing-masing misalkan 15 liter, terus kemudian 20 liter, 30 liter, itu ada kapasitas maksimumnya. Misal yang 15 liter itu sekitar kurang lebih 1,5 kilogram. Nah, 1,5 kilogram itu biasanya menjadi pertanyaan, apakah itu total adonan atau tepung keringnya? Biasanya kita menjawabnya itu adalah kurang lebih di total adonannya gitu. Kenapa kita bilang total adonan? Itu sebenarnya untuk menjaga durabilitas dari mesin sih, supaya mesinnya lebih awet, nggak cepat rusak juga gitu. Terus kemudian ada juga yang bertanya, kalau misalkan saya pakai 1,5 kilogramnya itu untuk tepung kering bagaimana? Bisa. Cuman kita nggak terlalu menyarankan biasanya. Kalaupun mau digunakan itu tidak dalam produksi rutin. Jadi kalau misalnya memang let's say hanya sesekali itu oke, masih nggak apa-apa. Cuman sebaiknya menggunakan dalam takaran kapasitas yang udah kita informasikan atau udah kita sarankan sebelumnya. Seperti itu. Nah kalau misalkan untuk contoh kayak yang B20 itu juga biasanya ada pertanyaannya tuh kapasitasnya berapa. Sama kalau B20 itu kurang lebih dia 20 liter, itu kurang lebih sekitar 2 kilo. Nah 2 kilonya itu untuk adonan kalis kita menyebutkannya itu lebih ke total adonan jadinya. Tapi ada pertanyaan juga biasanya, kalau 2 kilo tepung kering gimana? 2 kilo tepung kering bisa, cuman tadi kembali hanya penggunaan sesekali masih nggak apa-apa, karena dikhawatirkan kalau digunakan rutin terus kemudian overload jadi mengganggu lifetime dari si mesin ini sendiri sih. Itu. Terus kalau misalkan adonan cake gimana? Nah, kalau adonan cake ya untuk seri 15 liter itu dia bisa lebih banyak dibandingkan adonan kalis, karena kan memang daya aduknya nggak terlalu kencang, nggak terlalu kuat. Kalau adonan cake yang 15 liter itu kurang lebih bisa sampai 2 kiloan. Terus kemudian kalau untuk yang 20 liter bisa sampai 2-3 kiloan. Jadi masih titik aman untuk kapasitas segitu. Gitu sih. Yang 30 liter juga ada lagi ukurannya, terus kemudian 40 liter juga ada lagi maksimumnya. Seperti itu sih. Apa material mixer mulai dari bodi mesin, bowl, dan pengaduk? Kalau untuk material bodinya dia udah menggunakan cast iron base yang udah kokoh banget, udah kuat banget. Terus kemudian kalau untuk material bowl dan pengaduknya itu udah menggunakan stainless steel premium yang udah food grade. Jadi selain dari dayanya udah kuat, terus kemudian aman juga untuk jenis makanan. Sama untuk material bagian dari pengatur kecepatan speednya udah juga menggunakan tadi cast iron base-nya juga. Terus bagian untuk upside down dari bowl-nya ini juga sama, udah pakai iron cast-nya juga. Jadi udah, kalau untuk material body dan semua komponen yang ada di sini tuh udah bisa dibilang udah oke banget, udah bagus banget gitu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi adonan yang kalis? Waktu. Kalau mengenai waktu itu sih sebenarnya kembali ke jenis atau kembali ke resep dari si user.
misalkan konsumen A dan konsumen B sama-sama let's say kayak mau bikin contoh lah adonan kalis itu kayak roti dengan komposisi yang berbeda, dengan resep yang berbeda, pasti waktu yang dibutuhkan itu juga berbeda. Terus kemudian kalau misalkan untuk resep cake, jenis cake-nya juga menentukan. Jadi kalau untuk waktu itu sebenarnya lebih kembali ke resep masing-masing sih gitu. Karena kalau mesin ini memang tidak dilengkapi dengan timer, jadi dia hanya berdasarkan apa ya istilahnya feeling atau menurut dari si user adonan tersebut sudah oke atau belum gitu. Apakah perlu jeda waktu istirahat setelah selesai satu kali produksi? Jeda waktu istirahat, oke. Biasanya sih kalau orang yang udah kayak chef baker gitu yang memang dia rutin membuat roti atau memang udah produksi roti, dia udah paham biasanya. Namun kalau untuk orang yang umum biasanya diinformasikan gini, kalau setiap kali habis produksi ketika mau memproduksi kembali lagi itu biasanya dari situ aja tuh udah ada jeda waktu gitu, menyiapkan segala macam komposisinya, terus kemudian harus di mixing lagi. Nah itu udah ada waktu istirahat untuk mesin. Tapi biasanya kita menyarankan sih kasih waktu atau istirahat itu sekitar 15 menitan. Namun kalau memang terasa lama nih waktunya, nggak apa-apa, dalam proses penyiapan itu aja itu ada jeda istirahat dari si mesin. Nah terus kemudian efisiennya berapa kali pemakaian sih gitu dalam satu mesin? Biasanya sih paling banyak itu tuh kalau untuk yang memang di industri bakery gitu, paling kalau untuk satu mesin itu paling banyak 4 kali pengerjaan. Jadi bisa adonan pertama jadi 2, 3, 4, biasanya 4 itu mereka udah selesai untuk bikin lagi. Nah kalaupun misalkan ternyata memang lebih dari itu, biasanya konsumen itu memiliki lebih dari satu jenis mesin gitu. Jadi mereka kayak udah untuk ngejaga juga, mereka mesin yang satu dirasa udah cukup banyak kerjanya, mereka move ke mesin yang berikutnya. Seperti itu sih. Nah tapi kalau misalkan bagaimana kalau misalkan hanya punya satu mesin? Kalau hanya punya satu mesin berarti kan kategori industri juga belum terlalu besar. Nah biasanya itu maksimum paling banyak itu pun yang kita sarankan itu hanya 4 kali non-stop gitu. Sisanya ya dikasih istirahat kurang lebih sekitar 1 jaman, terus kemudian mau digunakan lagi pun juga nggak apa-apa gitu sih. Apakah bisa digunakan untuk giling adonan kue? Giling adonan kue. Oke, jadi saya jelasin sekali lagi kalau untuk planetary mixer ini itu dia multifungsi. Jadi kalau mau bikin adonan kue itu kan kategorinya ada cake, terus kemudian ada bolu, terus kemudian ada juga kayak lapis legit. Itu bisa. Terus kemudian mau bikin adonan kalis, contoh kayak roti mungkin, kemudian donat, atau mau bikin adonan dough itu bisa juga. Atau mau bikin adonan semi kalis yang contoh mungkin kayak cookies itu bisa juga. Jadi planetary mixer ini memang multifungsi gitu. Cuman memang ada batasan kapasitas setiap jenisnya. Dan kalau untuk jenis-jenis spesifik itu juga adonan itu ada jenis adonan spesifik. Contoh misalkan kayak adonan kalis atau dough itu biasanya lebih diutamakan penggunaan itu adalah jenis mixer spiral atau menggunakan horizontal mixer gitu. Itu memang lebih peruntukannya seperti itu. Cuman kalau untuk planetary mixer ini dia multifungsi seperti itu. Apa perbedaan mixer with cover dan non cover? Oke, perbedaan non cover dan with cover. Kalau yang non cover itu seperti yang Wirasoft lihat, fisiknya seperti ini, modelnya seperti ini. Kalau yang with cover itu dia bagian depan, di bagian sininya itu ada penutupnya. Nah, keunggulan dari menggunakan yang cover itu ketika misalkan di tempat produksinya itu katakanlah ada anak-anak yang memang cukup agak riskan ya dengan mesin-mesin produksi. Nah ketika cover itu mesin itu bekerja terus cover itu ditutup, nah pas cover itu dibuka dia otomatis mati, mesinnya nggak bekerja. Jadi kalau untuk
ada anak-anak misalnya, kita ambil contoh paling gampangnya, itu lebih aman dibandingkan yang non cover seperti ini karena dia kebuka banget gitu. Itu sih keunggulan yang pakai cover. Apakah daya listrik stabil saat ada penambahan bahan ke dalam mixer? Kalau untuk listrik sih so far stabil karena even menggunakan produk Kalis sekalipun, produksi produk Kalis, dia walaupun mungkin kalau secara logikanya kelihatan lebih berat dibandingkan adonan cake, si mesin nggak akan konsumsi lebih daya lebih besar dibandingkan yang udah motornya punya gitu. Misalkan yang 15 liter ini 350 watt, dia akan konsumsi lebih dari itu. Hanya yang jatuh bebannya itu lebih ke kayak gearnya, terus motornya, kinerjanya itu jauh lebih berat. Makanya itu alasan kenapa dilarang banget yang namanya overload gitu, karena yang dirusak itu adalah sistem komponen dalamnya, seperti itu. Apa saja spare part yang tercover dalam garansi? Oke, kalau untuk jenis planetary mixer ini, kategori spare part yang tercover sebenarnya lebih ke elektrikalnya sih gitu. Kalau misalkan, jadi kalau untuk mixer ini tuh ada dua tipe. Ada yang seri menggunakan gear, ada juga yang seri F. Seri F itu menggunakan belt dan gear. Nah, itu biasanya ada di tipe 20, 30 dan 40. Kalau yang beltnya itu lebih mudah untuk jika ada haus atau kerusakan di bagian beltnya lebih gampang untuk pergantiannya gitu. Kalau gear pun bukannya berarti lebih susah, enggak, kita tetap ada juga untuk cover garansinya. Cuman kalau misalkan kategori yang benar-benar tercover garansi itu lebih ke elektrikalnya si mesin ini. Kenapa? Karena kalau misalkan ada pertanyaan motornya masuk nggak? Motor itu tidak termasuk kategori garansi karena motor tidak akan mengalami trouble jika penggunaannya itu tidak lebih dari yang kita sarankan atau tidak sampai over capacity. Yang merusak motor itu biasanya over capacity gitu. Terus bagaimana kalau misalkan ada ball, kemudian meternya bermasalah, itu tidak kategori untuk cover juga karena itu sangat jarang sekali sih ada kerusakan gitu. Sangat jarang juga misalkan sampai bolnya bocor, itu kemungkinannya kecil sekali gitu. Jadi kalau misalnya bilang bagian spare part yang mau kita cover dari planetary mixer ini minim banget kecuali di bagian elektrikalnya, seperti itu. Berapa lama masa garansi dari planetary mixer ini? Oke, kalau untuk masa garansi, Wiratek itu punya syarat dan ketentuan, dan masa garansi itu juga dibagi dari berdasarkan value. Nah, kebetulan kalau untuk planetary mixer ini itu masa garansinya 1 tahun servis dan spare part. Cuman tidak tercover untuk kategori spare part consumable. Terus kemudian human touch itu misalkan kayak switch, terus kemudian pengatur speed ini itu tidak termasuk cover garansi karena bisa terjadi human error atau kesalahan pemakaian atau pemakaian yang mungkin agak kasar segala macam gitu. Terus untuk kategori garansinya tadi kembali itu kurang lebih 1 tahunan. Nah, oke Wirasob, tadi itu beberapa pertanyaan seputar planetary mixer ini yang udah kita bantu jawab juga. Namun jika memang ada pertanyaan lebih lanjut dari Wirasob semua, itu bisa menghubungi kontak yang tertera nanti di sini, atau bisa menghubungi customer service officer kami, atau bisa langsung juga hubungi marketing dari Wiratek. Nah, cukup sekian untuk sesi atau segmen Q&A planetary mixer kali ini. Untuk tutorial cara penggunaannya akan ada di segmen berikutnya. Terima kasih, saya Tobi, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.